Kids. Apa kabarnya hari ini? Kak Brenda harap kalian sehat-sehat aja ya. Amin, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kakak mau ajak kalian semua sama-sama kita mau awesome clap. Udah tahu belum awesome clap gimana? Kalau kakak bilang give me one awesome clap, kalian awesome. Kalau kakak bilang give me two awesome clap, awesome. Sama-sama ya. Give me one awesome clap, awesome. Give me two awesome clap, awesome. Yaudah yuk, sekarang semuanya bangkit berdiri, sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Sekarang sama-sama siapin hatinya, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan kalau Tuhanlah yang kita andalkan. Angkat kedua tangannya, kita mau sembah Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oke Charis Kids, sekarang sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya Kak Belinda mau nanya dulu nih. Adik-adik kalau seandainya ditanya sama Tuhan punya permintaan apa, kira-kira adik-adik jawab apa? Aku dulu deh. Waktu Kak Belinda kecil, Kak Belinda itu pernah punya permohonan. Aku pengen banget punya pabrik coklat atau pabrik permen. Nah, kalau adik-adik gimana? Atau mungkin nih kalau aku tebak, sepatu baru ya? Atau mungkin Nintendo Switch, biar bisa mainan terus. Atau mungkin buat sebagian adik-adik, bisa keluar dari rumah aja itu udah permohonan yang bikin jadi seneng banget. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih, ada ayat di Alkitab yang bisa bikin kita jadi belajar. Coba kita baca sama-sama ya. Di Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, dari ayat itu kita jadi belajar, ternyata punya hikmat itu jauh lebih keren loh. Dan di Alkitab sendiri ditulis kalau itu semua lebih dari emas dan perak. Luar biasa bukan? Nah, sekarang Kak Belinda mau ngajak adik-adik untuk belajar nih. Apa sih itu hikmat? Dan gimana sih caranya punya hikmat?
kita mau belajar itu dari satu kisah di Alkitab yang bernama Salomo. Nah, dia itu seorang raja loh. Dia itu raja yang kalau minta apa aja juga dikasih. Nah, sebelumnya Kak Belina mau kasih tahu dulu nih. Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Nah, dia itu diangkat menjadi raja dan semua kekuasaan yang dipunyai oleh Raja Daud menjadi haknya Raja Salomo. Mungkin saat itu Raja Salomo berpikir kali ya, gimana sih caranya memimpin, kayaknya ini terlalu berat deh. Dia tiba-tiba harus mengatur semua kerajaan yang dipimpin Raja Daud saat itu. Saat itu Raja Salomo tahu kalau dia itu nggak bisa jalanin itu sendiri. Dia butuh pertolongan. Oleh karena itu dia berdoa dan minta sama Tuhan. Nah, tapi saat itu bukan cuma Raja Salomo aja yang tahu kalau dia tuh butuh pertolongan, tapi Tuhan juga tahu. Oleh sebab itu, pada suatu malam Tuhan datang menemui Raja Salomo di dalam sebuah mimpi. Dalam mimpinya, waktu Tuhan menghampiri Raja Salomo, ia bertanya, "Apa yang hendak aku berikan kepadamu?" Itu sama aja kayak Tuhan nanya, "Kamu mau apa?" Itu pasti aku kasih. Wah, kalau kamu jadi Raja Salomo, kira-kira kamu bakal jawab apa? Di sini bisa aja loh Raja Salomo minta untuk kekayaan, kehormatan, atau mungkin harta yang lebih banyak. Tapi di sini enggak. Raja Salomo meminta bantuan dari Tuhan gimana untuk memimpin umat yang ada di bawahnya Raja Salomo. Nah, hal ini membuat hati Tuhan senang. Kenapa? Karena Tuhan jadi lihat, ternyata Salomo mengandalkan Tuhan. Salomo meminta bantuan dari Tuhan karena dia tahu apapun yang baik yang ada di dalam dirinya mungkin gak cukup baik untuk memimpin saat itu. Dan ia benar-benar meminta pertolongan Tuhan untuk membantunya. Salomo saat itu tahu kalau seandainya Tuhan bantuin, pasti apapun yang dikerjakan jadi berhasil. Dan ia harus menyertakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan Tuhan pun menjawab. Tuhan membuat Salomo menjadi orang yang paling hebat saat itu. Dia bisa membangun kota-kota yang sangat bagus. Dia bahkan bisa menulis lagu. Dia juga menjadi pemimpin yang sangat pintar saat itu. Bahkan lebih dari itu, lebih dari apapun yang Salomo minta, Tuhan itu memberikan yang jauh lebih besar. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 ditulis seperti ini. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, keren banget ya. Itu gimana cara Tuhan kita bekerja. Dia gak cuma ngabulin apa yang kita minta, tapi memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Saat itu Tuhan gak cuma kasih hikmat, tapi Tuhan juga kasih Raja Salomo kekayaan dan kehormatan seperti yang tertulis pada ayat di 2 Tawarik 1 ayat 12, dan juga umur panjang seperti yang tertulis pada 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Nah, adik-adik, pingin gak sih punya apa yang dimiliki sama Raja Salomo? Punya hikmat. Wah, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di saat yang tepat. Sekarang pertanyaannya, gimana sih Kak kita bisa dapat hikmat? Nah, hikmat itu bukan cuma kita bisa dapetin dari baca buku aja loh, atau mungkin diajarin berulang-ulang terus di sekolah. Tapi lihat dari cerita Raja Salomo, dia bisa mendapatkan hikmat lewat apa? Lewat berdoa dan meminta pada Tuhan. Pinter. Seperti yang ditulis pada kitab yang satu ini. Yuk kita baca sama-sama di Yakobus 1 ayat 5.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, dari situ kita jadi belajar deh. Hari ini kita tahu kalau kita bisa minta sama Tuhan untuk mengajari kita tentang segala hal, memberikan kita hikmat untuk mengetahui hal-hal yang kita nggak tahu. Nah, sekarang kita tahu waktu Raja Salomo meminta pertolongan sama Tuhan, itu jadi menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dia lari ke Tuhan dan dia minta pertolongan. Sama juga dengan kita. Ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tuh bisa lari loh ke Tuhan dan kita bisa minta pertolongan dari Tuhan. Dan hal itu pasti menyukakan hati Tuhan. Waktu kita berlari terus berseru sama Tuhan, pasti Tuhan tersenyum dan pasti menyambut kita dengan memberikan apa yang kita perlu. Nah, kita juga belajar nih satu hal yang keren banget. Selain hikmat itu adalah hal nomor satu yang kita perlukan untuk kita minta sama Tuhan, ternyata setelah kita minta hikmat pun, Tuhan akan memberikan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Sama seperti Raja Salomo tadi. Nah, yang jauh lebih keren lagi, hal yang kita harus lakukan supaya kita bisa mendapatkan itu semua hanyalah dengan meminta sama Tuhan. Kalau kita meminta, Tuhan pasti kasih. Sama seperti ayat yang sudah kita baca tadi di Yakobus 1 ayat 5. Nah, sekarang Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk ucapin ini bareng-bareng ya. Yuk kita ucapin sama-sama. Aku adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ia akan memberikan hikmat yang aku butuhkan dengan murah hati. Sekali lagi ya kita baca. Aku adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ia akan memberikan hikmat yang aku butuhkan dengan murah hati. Nah, pesan Kak Belinda, adik-adik jangan lupa ya untuk berdoa dan minta hikmat dari Tuhan untuk menjalankan setiap harinya adik-adik. Dengan begitu, kita bisa lihat pertolongan Tuhan di semua ranah hidup kita. Sekarang, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ingin membantu kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hikmat yang telah Engkau berikan. Kami berdoa agar Engkau terus memberikan hikmat bagi kami di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Kids, kita mau bikin ini. Ayo bikin yuk. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah kertas origami, gunting, lem, selotip, dan pita. Pertama, kita bikin potongan hati yang besar dulu ya. Caranya, kita lipat dua bagian kertas origami. Lalu, kalian gunting seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kemudian kalian bikin potongan hati yang lebih kecil ukurannya. Setelah jadi seperti ini, kemudian kalian ambil potongan yang paling besar dan beri judul buah-buah roh. Setelah kalian selesai beri judul, kemudian kalian ambil Alkitab kalian, buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian kalian tulis buah-buah roh di potongan-potongan yang kecil. Setelah buah-buah roh selesai kalian tulis, kemudian kalian gantungkan buah-buah roh itu menggunakan selotip yang ada atau
tali yang kalian punya di rumah. Jadi deh gantungan buah-buah roh kalian. Kalian bisa taruh di kamar kalian atau di tempat mana aja yang kalian suka dan bisa kalian baca. Yeay! Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa lanjut ke classroom kita via Zoom ya. Iya, dan untuk adik-adik yang belum tahu gimana cara register via Zoom, bisa minta tolong sama parents-nya ya. Atau hubungi kakak-kakak Caris Kids ke Instagram @cariskids. See you!